Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Bapak Ibu Guru PAI dimanapun berada yang saya ta'zimi. Di sini kita akan membahas soal PAI untuk materi pernikahan. Untuk soal yang pertama, Islam mengatur tentang hukum dan tata cara pernikahan. Namun pada masa sebelum Islam, yaitu pada zaman jahiliyah, telah dikenal beberapa praktek perkawinan yang merupakan warisan turun-temurun dari perkawinan Romawi dan Persia. Berikut adalah beberapa praktek perkawinan pada masa jahiliyah, kecuali A. Nikah hidden, B. Nikah badal, C. Nikah istibda, D. Nikah rohat, E. Nikah mut'ah. Mana Bapak Ibu kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya yang betul E. Nikah mut'ah atau yang lebih dikenal dengan kawin kontrak. Nikah mut'ah memang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Namun nikah mut'ah ini bukan merupakan praktek perkawinan pada masa jahiliyah. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu apa itu praktek nikah khitan badal, istibda, dan rohat. Yang pertama adalah nikah khitan. Nikah khitan adalah perkawinan pacaran berupa pergaulan bebas sebelum menikah untuk mengetahui kepribadian masing-masing pasangan. Jadi di sini seperti orang pacaran, sebelum pasangan itu menikah, mereka terlebih dahulu kumpul kebo, alasannya untuk mengenal satu sama lain. Dan ini tentunya sangat dilarang oleh syariat Islam, karena dengan praktek nikah seperti ini sama saja melakukan perzinaan, karena mereka melakukan pergaulan bebas sebelum melakukan pernikahan. Yang kedua, nikah badal. Nikah badal itu suami meminta laki-laki lain untuk saling bertukar istri. Nah, nikah badal ini adalah praktek saling tukar-menukar istri. Ini juga jelas dilarang, karena kalau dengan praktek seperti ini, sakralitasnya pernikahan itu akan hilang. Maka nikah badal atau saling tukar-menukar istri itu tentunya dilarang oleh Islam. Yang ketiga adalah praktek nikah istibda. Apa itu praktek nikah istibda? Dalam praktek nikah ini tuh suami meminta kepada laki-laki kaya atau pandai untuk mengumpuli istrinya sampai hamil. Setelah itu baru si suami mau mengumpuli istrinya dengan alasan biar mendapatkan keturunan yang berkualitas. Nah, ini juga tentu dilarang karena ini masuk pada perzinaan. Karena untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas, yang pandai itu banyak cara selain dengan cara seperti ini. Salah satunya dengan memberikan makanan halal dan lain sebagainya. Maka praktek nikah istibda itu juga dilarang oleh Islam. Kemudian nikah pada zaman jahiliyah yang kemudian dilarang adalah nikah rohat atau nikah urunan, yaitu seorang wanita dikumpuli oleh beberapa pria sampai hamil. Nah, setelah anaknya lahir, si wanita itu menunjuk salah satu pria yang telah mengumpulinya sebagai bapak dari anak yang dilahirkannya. Ini seperti praktek pelacuran ya. Jadi satu wanita digauli oleh banyak pria, setelah melahirkan anak, si wanita itu bebas memilih salah satu di antara pria-pria yang telah mengumpulinya. Ini juga jelas dilarang oleh Islam. Untuk soal yang kedua, kedudukan nikah dalam Islam merupakan syariat yang terkandung di dalamnya nilai-nilai ibadah, di mana disyariatkannya pernikahan bertujuan untuk terjalinnya hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban antara keduanya, yaitu antara suami dan istri. Dasar-dasar argumen berikut yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, ini kalau ada soal seperti ini memang ada soal pengecoh. Jadi salah satu kesulitan dalam soal PAI itu adanya multi tafsir tentang soal, sehingga kemudian ketika kita mau menjawab juga kebingungan. Nah, kalau kita perhatikan soal nomor 2 ini, pada
Kalimat yang pertama, kedudukan nikah dalam Islam merupakan syariat yang terkandung di dalamnya nilai-nilai ibadah. Ya, ini sebenarnya kata pengecoh. Karena soal nomor 2 ini intinya justru di kalimat yang kedua, di mana disyariatkannya pernikahan bertujuan untuk terjalinnya hubungan yang mulia. Nah, di sini ada hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban antara keduanya. Nah, ketika kita sudah coba menganalisis soal, kita lihat pilihan jawabannya. A. Manusia adalah makhluk berakal dan dengan akalnya manusia mampu menerima dan menjalankan syariat. Nah, ini kan hampir ya, kalau kita melihatnya jawaban ini dengan kalimat soal yang pertama ini hampir iya jawabannya. B. Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk saling menyayangi dan mengasihi di antara keduanya. C. Pernikahan disebut sebagai perilaku Nabi dan merupakan salah satu yang disunahkan oleh Nabi untuk umat Islam. Ini juga dengan kalimat pertama kayaknya ya sesuai. Kemudian D. Pernikahan merupakan salah satu fitrah yang dimiliki oleh manusia. E. Pernikahan merupakan kebutuhan biologis manusia yang harus dipenuhi. Nah, sekali lagi kalau kemudian kita menggarisbawahinya pada kalimat pertama di soal ini, di sini ada dua jawaban kan, A sama C, dan nggak mungkin soal ini memiliki dua jawaban. Maka sekali lagi pada soal seperti ini ya, ketika ada kemungkinan dua jawaban, maka kita harus cari alternatif lain. Kita lihat kalimat yang kedua, di situ yang cocok justru jawabannya B. Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk saling menyayangi dan mengasihi sehingga terjalinnya hubungan yang mulia. Nah, itu kan ada di kalimat pada soal terjalinnya hubungan yang mulia. Ini berarti cocok, kemudian mengembangkan turunan, menegaskan hak dan kewajiban antara keduanya. Di pilihan B juga ada di antara keduanya. Ini biasanya menjadi kunci untuk mencari jawaban antara soal dan jawaban. Ini biasanya ada kata-kata yang agak mirip, itu seperti itu. Coba kita lihat jawabannya. Nah, benar jawabannya B. Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk saling menyayangi dan mengasihi di antara keduanya. Soal nomor 3. Penetapan hukum nikah termasuk perkara yang selalu dikaitkan dengan kondisi orang yang akan melakukannya. Kondisi tersebut dijadikan sebagai ilat hukumnya. Pernyataan berikut menjadikan seseorang dihukumi sunnah untuk menikah. Yang dicari adalah yang sunnah untuk menikah. A. Seorang lajang yang baru saja lulus kuliah dan masih proses mendapatkan pekerjaan. B. Seorang lajang yang mapan dan merindukan pendamping hidup. C. Seorang lajang yang memiliki usaha berpenghasilan cukup besar dan selalu fokus untuk membesarkan usahanya. D. Seorang duda hasil putusan pengadilan karena kasus KDRT. E. Seorang duda ditinggal mati istrinya dan sudah menginginkan pendamping hidup baru. Kira-kira jawabannya mana? Pilihan yang hukumnya sunnah untuk menikah. Jawabannya seorang lajang yang memiliki usaha berpenghasilan cukup besar dan selalu fokus untuk membesarkan usahanya. Nah, di sini yang menjadi ilat hukum, menjadi penyebab hukum pernikahan itu minimal ada dua. Yang pertama itu bagaimana seseorang bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Kemudian yang kedua, bagaimana dia bisa menahan nafsu seksualitasnya. Coba kita lihat pilihan yang A. Seorang lajang yang baru saja lulus kuliah dan masih proses mendapatkan pekerjaan. Ini kan berarti dia belum memiliki pekerjaan, belum memiliki penghasilan, sehingga belum mampu memberikan nafkah. Maka hukumnya makruh. Dan B. Seorang lajang yang mapan dan merindukan pendamping hidup. Dia sudah mapan dan ingin segera menikah, maka kalau kondisi seperti ini hukumnya wajib. Nah, kalau tidak segera menikah dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinaan. Nah, yang pilihan C ini yang baru hukumnya
sunnah karena dia sudah mapan, sudah punya penghasilan, namun pikirannya masih fokus di usahanya sehingga dia masih bisa menahan gejolak nafsu seksualitasnya, masih bisa menahan, maka hukumnya sunnah. Memang lebih baik menikah, tapi kalau ingin menunda ya tidak jadi masalah. Yang D, seorang duda hasil putusan pengadilan karena kasus KDRT. Hal ini haram ya, karena pernikahan yang punya potensi menyakiti istri itu diharamkan. Kemudian yang E, duda ditinggal mati dan sudah ingin mencari pendamping hidup baru. Yang ini hukumnya wajib harus segera menikah karena sekali lagi khawatir terjerumus ke lembah perzinaan. Kemudian soal nomor 4, praktek nikah yang semasa Rasulullah pernah diperbolehkan sebagai rukhsah untuk memberikan jalan keluar atas problematika yang dihadapi masyarakat muslim saat itu. Dan kemudian hukum praktek nikah tersebut dinasah oleh Rasulullah. Praktek nikah yang dimaksud adalah A, nikah monogami, B, nikah poligami, C, nikah poliandri, D, nikah mut'ah, dan E, nikah bahoya. Jawabannya mana Bapak Ibu kira-kira? Jawabannya D, nikah mut'ah atau kawin kontrak ya. Kawin kontrak itu dulu pernah diperbolehkan oleh Rasulullah pada masa awal-awal dakwah Islam, karena saat itu kebiasaan masyarakat jahiliyah yang suka dengan perzinahan, sehingga ketika umat Islam baru masuk Islam kemudian diserukan untuk berjihad jauh dari istrinya, daripada kemudian mereka itu melakukan perzinahan, maka kemudian Rasulullah memperbolehkan mut'ah ya, nikah mut'ah sebagai rukhsah, keringanan kepada mereka yang imannya masih lemah. Tapi untuk sahabat-sahabat yang imannya sudah kuat, mereka mencoba mengebiri nafsunya. Nah, untuk yang masih lemah, biar tidak melakukan perzinahan, dilakukan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Nah, setelah kemudian berkembangnya Islam, iman para sahabat sudah semakin kuat, hukum nikah mut'ah dinasah, dihapuskan menjadi haram. Dan salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat menentang dengan praktek nikah mut'ah adalah sahabat Umar ibnu Khattab. Ini sangat menentang praktek nikah mut'ah. Kemudian soal nomor 5, fankihu ma toba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini dalil ini sering menjadi dalilnya orang-orang yang ingin berpoligami. Padahal coba kita amati dalil ini berdasarkan dalil Al-Quran di atas, manakah pernyataan yang paling sesuai. Biasanya soal-soal hot untuk soal P3K kemudian SKB itu jarang sekali soal yang kemudian hanya disuruh mengartikan saja. Rata-rata soalnya kita harus tahu maknanya, kemudian kita harus mencari pernyataan sebagai pilihan jawaban di mana pernyataan itu sesuai dengan makna yang terkandung dalam dalil yang disebutkan. Nah, pada soal nomor 5, coba kita di sini ada pilihan A, Abdul adalah seorang pengusaha sukses sehingga dia memiliki istri lebih dari satu. B, Abdul merupakan seorang yang memiliki banyak usaha sehingga sering keluar kota dan memiliki beberapa istri di beberapa kota yang sering disinggahi. C, Abdul merupakan pegawai kantor yang memiliki gaji cukup besar sehingga dia ingin memiliki 2 orang istri. D, Abdul memiliki toko swalayan yang lumayan ramai, namun dia lebih memilih setia dengan 1 istri. Yang E, Abdul memiliki seorang istri dan tidak berniat untuk menikah lagi karena dia tidak ingin ada yang terdolimi. Jadi kan jawabannya apa? Pada soal ini jawaban yang tepat adalah E. Kenapa? Yang perlu digarisbawahi adalah fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian tidak mampu untuk berbuat adil, maka cukup 1. Nah, di sini memang diperbolehkan nikah 2, 3, 4 istri.
Tapi apabila tidak bisa berbuat adil, cukup satu alasan kita untuk memiliki satu istri adalah adil. Kenapa adil? Biar tidak ada yang terdolimi. Pada pilihan A itu yang menjadi dasar adalah kesuksesan, berarti harta. Yang pilihan B kesibukan, ya sering keluar kota, ini juga bukan alasan yang tepat. Kemudian C juga alasannya karena dia memiliki gaji besar, ini juga harta. Kemudian D, dia memang satu istri, cuma masih sekitaran dengan alasan harta. Nah, kalau E ini yang lebih tepat, karena alasan dia memiliki satu orang istri, tidak ingin ada yang terdolimi. Maka jawaban yang tepat yang sesuai dengan makna dari dalil di atas adalah pilihan E, memiliki satu istri dengan alasan tidak ingin ada yang terdolimi. Karena syarat untuk menikah lebih dari satu adalah adil, biar tidak ada yang terdolimi. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Mohon sedekah subscribe-nya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.